Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwana fi din, a'azakumullah. Kita masuk pada tafsir surah Al-Balad wa hiya Makkiyah. Surah Al-Balad merupakan surah Makkiyah, yaitu yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la, tidaklah bagi mereka, bagi orang-orang kufar, uqsimu bihadzal balad, karena sesungguhnya aku bersumpah dengan negeri ini, wa anta hillun bihadzal balad, karena engkau halal diperbolehkan pada waktu tertentu di negeri ini, karena negeri tersebut Makkah adalah negeri haram. Dan khusus bagi Rasulullah ada satu waktu yang dihalalkan bagi beliau. Wa walidin wa ma walad, demi orang tua dan juga anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 3 ayat ini. Kemudian tujuan Allah bersumpah untuk ayat berikutnya, yaitu laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh benar-benar kami ciptakan manusia itu fi kabad, yakni al-istiwa wal istiqamah. Kami ciptakan manusia benar-benar bentuk tubuhnya bagus, proporsional. Ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad, apakah kemudian dia mengira tidak ada yang mampu untuk menciptakan demikian dan membangkitkannya lagi? Yaqulu ahlaktu malan lubada, yaitu ketika manusia mengatakan binasalah, aku telah menghilangkan hartaku. Ayahsabu an lam yarahu ahad, apakah dia mengira bahwasanya ketika dia habiskan uangnya, ketika dia membelanjakan hartanya, apakah dia kira tidak ada yang melihatnya?
Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihatnya. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah jadikan baginya dua mata? Wa lisanan wa syafatain, dan satu lisan dan dua bibir. Wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua arah, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Hadza, kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qasamun min Allah azza wa jalla bi Makkah ummil qura fi hali kauni sakin fiha halan. Ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan Makkah ummul qura, induk daripada seluruh kota yang ada di dunia ini. Dari sisi dikarenakan Makkah tersebut tempat yang aman untuk ditinggali, nyaman untuk ditinggali, liyunabbiha ala 'azamati qadriha fi hali ihrami ahliha, dan untuk mengingatkan atas keagungan, ketinggian daripada kota Makkah tersebut, khususnya ketika keadaan ihram, ketika keadaan-keadaan orang-orang berhaji, orang-orang berumrah. Qala Husayf al-Mujahid, la uqsimu bihadzal balad la radd alaihim. Kalimat la di sini adalah sebagai kalimat untuk menolak anggapan orang-orang kufar. Kemudian barulah Allah mengatakan uqsimu bihadzal balad, justru aku bersumpah dengan negeri ini. Wa qala Shubaib ibn Bishr an Ikrimah an Ibn Abbas, la uqsimu bihadzal balad yakni Makkah. Al-balad di sini adalah al-Makkah. Wa anta hillun bihadzal balad, qala, beliau menafsirkan wa anta hillun bihadzal balad, anta ya Muhammad yahillu laka an tuqabila bih. Engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halal bagimu untuk membalas orang-orang yang mengganggumu di waktu-waktu yang haram untuk berperang. Karena tanah tersebut tanah yang haram, terkhususnya ada bulan-bulan yang haram. Tapi ketika diserang, ketika diganggu, boleh membentengi diri, boleh membalasnya. Wa kadza ruwiya an Sa'id bin Jubair wa Abi Salih wa Atiyah wa Dhahhak wa Qatadah wa Sudi wa Ibn Zaid. Demikian pula diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Abi Salih, Atiyah bin Salim, Ad-Dhahhak, Qatadah bin Mazahim, As-Sudi, dan Ibn Zaid, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Qala Mujahid mengatakan, ma asabta fihi fahuwa halalun lak. Adapun Mujahid mengatakan, apa yang engkau kena dari hewan-hewan buruan, fahuwa halalun lak, itu halal bagimu. Dikarenakan secara asal hewan-hewan yang ada di Makkah itu tidak boleh diburu, ya, tidak boleh diburu, tidak boleh dibunuh, terkhusus lagi ketika bulan-bulan haram. Wa qalat Qatadah wa anta hillun bihadzal balad, qala, beliau mengatakan, anta bihi min ghairi haraj wala itsm. Adapun engkau ya Nabi Muhammad, itu tidak ada keraguan dan tidak ada kejelekan. Kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ada waktu yang khusus dihalalkan bagi beliau untuk memakan buruan yang ada di Makkah. Qala Al-Hasan Al-Basri, ahallaha Allahu lahu sa'atan minan nahar, yaitu Allah halalkan satu waktu di siang hari untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal ma'na alladhi qaluhu, dan makna yang dikatakan oleh ahlu tafsir tadi, qad warada bihi al-hadits al-muttafaq ala sihhatih, telah terdapat di dalam hadis yang disepakati atas kesahihannya, karena di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, inna hadzal balada
Haramahullahu yawma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya negeri ini, Makkah, Allah haramkan, Allah muliakan dengan dijaga ya, apa yang ada di dalamnya. Karena haram untuk merusak, untuk berburu, haram untuk berperang di situ, haram untuk menebang pohon-pohon ya, yang ada di tanah haram tersebut. Ya, itu adalah tanah haram, tanah yang dimuliakan oleh Allah. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, berarti ya ikhwan fillah azakumullah, bumi tersebut diciptakan baru langit. Sebelum diciptakan langit-langit dan bumi yang disempurnakan, negeri tersebut merupakan sudah negeri haram. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Dan negeri tersebut adalah negeri haram dengan keharaman yang Allah haramkan sampai hari kiamat. Enggak boleh ada yang membuat kerusakan, kegaduhan, apalagi sampai apa yang dulu dilakukan oleh orang-orang Khawarij, yaitu fitnah Juhaiman pada zaman dulu di Saudi, ya tidak terlalu lama. Ketika Juhaiman dan tentara-tentaranya dia menyergap ke dalam Masjidil Haram ya, dan membawa senjata, padahal senjata tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Haram. Kemudian membantai jamaah haji, ratusan jiwa meninggal dunia. Ya. Hanya untuk mengatakan bahwasanya dia adalah Imam Mahdi. Dan memaksa seluruh jamaah haji yang ketika itu ada, pintu-pintu Masjidil Haram ditutup semua. Kemudian dipaksa untuk membaiat Juhaiman tadi. Ya. Di mana dia bisa memasuki masjid dengan membawa senjata, berpura-pura membawa peti orang yang berisi orang mati untuk disolati. Ketika hendak disolati, rupanya dibuka, berisi senjata dan diambil. Dan kemudian ya mengambil alih ketika itu Masjidil Haram dan memaksa jamaah yang ada di situ untuk berbaiat kepada Juhaiman tersebut. Kemudian alhamdulillah Allah selamatkan ya melalui aparat keamanan yang ada di Saudi Arabia. Alhamdulillah. Dan apa yang dilakukan pula oleh orang-orang Fatimiyah, Rafidah yang sempat menyerbu ke dalam Masjidil Haram, membantai para jamaah haji, ribuan jamaah haji tewas. Sampai mereka mencuri Hajar Aswad dan kemudian diboyong ke Maghrib, ke wilayah Maroko, kekuasaan mereka. Ya. Mereka telah menjatuhkan kehormatan Masjidil Haram. Maka ikhwan fillah azakumullah, termasuk bentuk melecehkan keharaman Allah, dikarenakan Allah sudah jaga kehormatan Makkah dan Madinah ketika menyebar berita-berita bahwasanya tanah haram Makkah dan Madinah dikuasai oleh antek-antek kafir. Hati-hati yang seperti ini. Padahal tanah haram dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi negeri Islam sampai hari kiamat, sampai Allah nanti takdirkan ya menjelang hari kiamat diserang Makkah disebut oleh seorang bersama dengan pasukannya dari Yaman dan kemudian akan menghancurkan Ka'bah, dan setelah itu tegaklah hari kiamat. Tetapi sampai hari tersebut ikhwan fillah azakumullah disepakati oleh para ulama bahwasanya Hijaz, Makkah dan Madinah adalah negeri Islam. Sehingga tidak ada kalimat-kalimat yang dilontarkan seperti itu untuk membuat kaum muslimin benci, berburuk sangka kepada penduduk-penduduk Makkah dan Madinah. Karena orang-orang yang ada di sana memiliki keutamaan, meninggal di sana memiliki keutamaan, salat di sana memiliki keutamaan, tinggal di sana memiliki keutamaan. Kita lanjutkan hadisnya, wala yu'ghadu
syajaruhu wala yukhtala khalahu. Tidak boleh pohon yang ada di tanah haram tersebut untuk ditebang. Tidak boleh rumput-rumput. Tidak boleh tanaman-tanaman yang ada di tanah haram tersebut dirusak. Wa innama uhillat li sa'atin min naharin. Hanya saja dihalalkan bagiku satu waktu di waktu siang. Wa qad 'adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil ams. Dan telah kembali keharaman daripada Makkah tersebut seperti keharamannya pada waktu yang lalu. Ala falyuballigh asyahidul ghaib. Ketahuilah hendaknya orang yang menyaksikan perkataan ini untuk menyampaikan kepada orang yang tidak dipersaksikan, kepada orang yang tidak menyaksikan. Wa fi lafdhin fa in ahadun tarakhasa bi qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu innallaha adina li rasulihi wa lam ya'dan lakum. Apabila ada seorang yang mengatakan, bukankah diizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang Makkah ketika Fathul Makkah? Nah, itu boleh. Maka Rasulullah mengatakan, ya, para sahabat mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adina li rasulih. Allah izinkan untuk rasulnya. Walam ya'dzan lakum, dan Allah tidak izinkan untuk kalian. Nah, rupanya syubhat orang-orang Khawarij yang beberapa tahun silam mengancam ingin merudal Makkah dan Madinah, dan juga orang-orang Syiah yang beberapa tahun kemarin sempat mengancam dengan ancaman yang sama, beralasan karena Rasulullah pernah menyerang Makkah ketika Fathul Makkah. Jadi seolah-olah mereka mau Fathul Makkah yang kedua. Ya. Maka para sahabat menjawabnya, innallaha adzina li rasulih. Allah yang mengizinkan bagi rasulnya, walam yu'dzan lakum, dan Allah tidak mengizinkan bagi kalian. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyyatun. Tidak ada hijrah, yaitu dari Makkah ke Madinah setelah dibukanya kota Makkah oleh Rasulullah, dikarenakan sarat darul Islam, sudah menjadi negeri Islam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sehingga tidak ada hijrah lagi dari Makkah ke Madinah, karena Makkah menjadi negeri Islam semenjak dibukanya oleh Rasulullah SAW ila yaumil qiyamah. Tetapi yang masih ada disyariatkan adalah jihad, berjuang di jalan Allah, meninggikan kalimatullah, dan niat yang ikhlas dalam berjihad. Wa idastunfirtum fangfiru, dan apabila pemerintah menyeru kalian untuk berangkat jihad, fangfiru, maka berangkatlah. Ya. Potongan hadis yang terakhir ini sering dilupakan oleh orang-orang Khawarij. Mereka hanya mengatakan walakin jihadun wa niyyatun. Tidak ada Fathul Makkah, tetapi adanya jihad, berarti kita harus berjihad. Tetapi mereka lupa setelahnya yang namanya jihad itu dengan imam, dengan waliul amr, dengan pemerintah. Sehingga Rasulullah mengatakan di akhir hadisnya tadi, wa idastunfirtum fangfiru. Kalaulah pemerintah sudah mengumumkan kalian semuanya untuk wajib berjihad, maka berangkatlah kalian semuanya. Berangkatlah kalian. Ya. Misalkan pemerintah mewajibkan untuk, ya, kalau bahasa kita wajib militer begitu. Bahasa sekarang wajib militer, kemudian ditugaskan untuk jaga perbatasan, digilir 1 tahun, seperti yang ada di beberapa negara, maka wajib kita untuk mengikutinya. Kalau memang diwajibkan, ya, kalau memang diwajibkan untuk masing-masing warga negara digilir, dari yang usianya misalkan 17 sampai 30 tahun, digilir harus menjaga perbatasan selama 3 bulan, maka kita harus ikut andil menjaga perbatasan di pos-pos perbatasan
negara kita ini. Karena itu adalah syariat. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa walidi wa ma walad. Qala Ibnu Jarir, haddatsana Abu Quraib, qala haddatsani Ibnu Athiyyah an Syarik an Khusayf an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi wa walidi wa ma walad. Walid, al-walid alladhi yalid, wa ma walad al-aqir alladhi la yulad lahu. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, al-walid alladhi yalid, yang melahirkan, demi yang melahirkan, wa ma walad, dan yang tidak melahirkan. Ya, jadi wa ma walad di sini fi'il madhi, yang tidak melahirkan. Rawahu Ibnu Abi Hatim min hadits Syuraik wa huwa Ibnu Abdullah al-Qadhi bih wa aqala Ikrimah, dan Ikrimah mengatakan al-walid al-aqir wa ma walad alladhi yalid. Adapun Ikrimah menafsirkan hal yang berseberangan dengan Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas al-walid alladhi yalid, al-walid itu yang melahirkan, wa ma walad yang tidak melahirkan. Tapi Ikrimah menafsirkan al-walid al-aqir, yang tidak melahirkan, wa ma walad alladhi yalid, yang melahirkan. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, wa qala Mujahid wa Abu Salih wa Qatadah wa Dhahhak wa Sufyan ats-Tsauri wa Sa'id bin Jubair wa Sudi wal Hasan al-Basri wa Husayf bin Shurahbil wa Shurahbil bin Sa'ad wa ghairuhum, dan yang lainnya yang kita sebutkan tadi namanya, menafsirkan yakni bil walid Adam wa ma walad waladuh, yaitu Allah bersumpah dengan walid, orang tua, yaitu Nabi Adam, wa ma walad, dan keturunannya. Jadi Allah bersumpah demi orang tua yaitu Nabi Adam dan keturunannya. Ini kebanyakan ulama menafsirkannya demikian. Wa hadza alladhi dhahaba ilaihi Mujahid wa ashabu hasanun qawi. Dan pendapat yang dikatakan oleh Mujahid dan yang lainnya, itu perkataan yang tadi, ini perkataan yang bagus dan kuat. Li'annahu ta'ala lama aqsama bi ummil qura, karena Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan Ummul Qura, dengan Makkah, wa ya ummul masakin, yaitu induk dari seluruh tempat. Dinamakan Ummul Qura li'anna ard duhiyat minhu, dikarenakan bumi itu dibentangkan dari Ka'bah itu. Jadi porosnya adalah Ka'bah, kemudian bumi dibentangkan dari poros Ka'bah itu. Ini demikian kenapa Ka'bah itu dikatakan Ummul Qura. Terlepas dari apa yang dibahas oleh orang-orang fisika ataupun yang lainnya, yang jelas secara Islam demikian. Makkah dinamakan Ummul Qura li'annahu duhiyat minhul ard. Yang namanya bumi itu dibentangkan dari Ka'bah tadi. Sehingga induk daripada bumi, induk daripada seluruh kota yang ada adalah Makkah. Aqsama ba'dahu bis-sakin, setelah Allah bersumpah dengan induk dari tempat seluruh penjuru dunia, maka Allah bersumpah dengan induk dari yang menempatinya, wa huwa Adam abul bashar wa waladuh, yaitu Adam dan keturunannya. Dan Adam adalah abul bashar, bapak daripada seluruh manusia yang ada. Ya, bapak daripada seluruh manusia yang ada. Dan ini keyakinan seorang muslim, bahkan keyakinannya orang Yahudi, keyakinannya orang Nasrani, keyakinannya orang-orang musyrikin Arab. Adapun yang meyakini dengan keyakinan selain ini adalah keyakinan yang takhayyul dan keyakinan yang kufur. Hati-hati. Ya, sehingga kita ingatkan apa yang diajarkan di sekolah-sekolahan, adanya evolusi yang ditulis oleh Darwin dalam bukunya The Origin of Species, itu kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala adalah takhayyul. Jadi jin itu masuk ke Charles Darwin, kemudian ngayal, itu hasil khayalannya itu. Hasil khayalannya lihat kera jadi manusia, itu hasil khayalannya. Orang kerasukan dipercaya. Dan perlu kita ketahui, seperti negara-negara barat seperti Amerika ataupun yang lainnya, dari semenjak dahulu melarang keras
beredarnya teori ini. Bahkan dulu kerajaan Inggris yang dikenal dengan Kristen Adventnya pernah mengumumkan, ya, siapa yang bisa membawa Darwin dihukum mati akan diberi hadiah. Jadi jadi buronan. Kenapa kita yang negeri mayoritas Muslim ini mengajarkan teori takhayyul seperti itu kepada anak-anak kita? Teori khurafat yang kita dulu pernah merasakannya. Bagaimana keimanan kita yang dari dulu diajarkan oleh bapak ibu kita, oleh bapak guru kita, bahwasanya manusia pertama adalah Adam, kemudian dibuat keraguan-keraguan. Wallahu ta'ala a'lam. Kenapa? Orang-orang barat saja, orang-orang kafir menolak teori ini. Kenapa kita masih mengadopsi teori seperti ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang berkenan dan berwenang untuk menghapuskan kurikulum takhayyul tersebut dari negara kita ini. Karena sangat merusak, sangat merusak. Ya, merusak keimanan bahkan. Ya, sangat merusak keimanan. Bagaimana mungkin kita akan mengatakan kita adalah keturunan kera? Kenapa kera saja yang punya keturunan? Ya, kenapa yang lainnya seperti gajah nggak ada evolusinya? Atau yang lainnya nggak ada evolusinya, kenapa? Nah itulah kata Syekh bin Baz, hal tersebut adalah teori takhayyul, teori orang-orang ngayal, ya, lagi ngelamun kerasukan jin, kemudian membayangkan hasilnya dibukukan, kemudian disebarkan oleh orang-orang yang memiliki visi misi untuk merusak akidah khususnya kaum muslimin. Hati-hati, hati-hati. Bahkan saya pernah mendapati seorang muslim, ya, kemudian mentakwil ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah, pengganti dari makhluk sebelumnya di muka bumi. Kalimat ja'ala ini kan membutuhkan dua objek. Dia menafsirkannya dengan ra'yu dia secara bahasa. Berarti kan menjadikan sesuatu menjadi sesuatu. Sedangkan di sini langsung Adam, berarti sebelum Adam itu ada sesuatu. Dia tersesat dengan ilmu tersebut. Dia lupa, khana fi dinazakumullah. Ya, kalimat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ku jadikan pengganti, yaitu Nabi Adam sebagai pengganti dari makhluk sebelumnya, yaitu manusia dari makhluk sebelumnya. Karena sebelumnya sudah ada makhluk yang bernama bin. Ya, jadi ada jin, ada bin, ya, kaum jin yang menghuni di bumi, kemudian mereka berperang dan membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus pasukannya dari kalangan malaikat dan termasuk iblis ketika itu untuk membinasakan kaum bin tersebut dari muka bumi. Dan akhirnya mereka terpojok, lari-lari dan membuat kerajaannya di di lautan. Demikian bisa dibaca dalam Al-Bidayah wa Nihayah dari karya daripada Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kita lanjutkan. Wa qala Abu Imran Al-Jawni, huwa Ibrahim wa dzurriyyatuhu. Adapun Abu Imran Al-Jawni menafsirkan al-walid adalah Ibrahim wa dzurriyyatuh, keturunan Ibrahim. Ini keturunan Ibrahim berarti ada dua. Dari jalur Ismail dan jalur Ishaq. Ya, jalur Ismail adalah yang ada di Hijaz, yaitu Arab. Ya, orang-orang Arab yang ada di Hijaz itu. Kemudian keturunan daripada Ishaq, wa min wara Ishaq Ya'qub, setelah Ishaq itu ada Ya'qub. Ya'qub itu nama lainnya bahasa Ibraninya itu Israel. Jadi nama Ya'qub sama dengan Israel. Punya anak, ya, di antaranya Nabi Yusuf. Kemudian, ya, keturunan dari Bani Ya'qub, dari anak Ya'qub ini disebut sebagai Bani Israel, keturunan Nabi Ya'qub. Atau ada yang mengatakan
Dikatakan Yahudi dikarenakan anak pertama Nabi Yakub, kakaknya Nabi Yusuf. Ya, namanya Yahuda. Nah, dari keturunan Yahudi ini adalah keturunan dari anak pertama Nabi Yakub, itu Yahuda. Itulah yang menjadi Yahudi Bani Israel. Bani Israel lebih umum, keturunan dari 11 anaknya beliau alaihissalam. Kalau Yahudi itu khusus dari keturunan Yahuda, anak pertama Nabi Yakub. Kemudian semuanya mereka hijrah ke mana? Ke Mesir. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pembesar di sana, mereka hijrah semuanya. Bapak ibunya beliau Nabi Yakub dan istrinya dan kemudian anak-anaknya semuanya berboyong ke sana. Kemudian setelah Nabi Yusuf sudah tidak ada, waktu berjalan cukup lama, Fir'aun berkuasa, akhirnya keturunan daripada Nabi Israel, yaitu Bani Israel, Nabi Yakub, itu diperbudak oleh Fir'aun. Kemudian Allah utus Nabi Musa di situ dan menyelamatkan dari Fir'aun nyebrang ke lautan. Mulai dari situlah ya mulai kelihatan bagaimana ngeyelnya orang-orang Yahudi terhadap para nabi. Demikian ikhwan fillah azakumullahu jami'an, ya, bila kita mau melihat yang namanya Bani Israel. Dan pernah ditanbih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala, jangan menyebut negara mereka dengan negara Israel. Jadi kalau orang-orang demo terkutuk Israel, itu lagi melaknat nabinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Maka Syekh Shalih Fauzan memperingatkan, Israel atau Israel itu adalah nama Nabi Yakub. Jadi kalau mau menyebut mereka negara Yahudi atau negara Bani Israel, begitu. Jangan sengaja mereka menamakan negaranya itu negara Israel. Karena itu nama Nabi Yakub. Dan kalau kita menghinanya, ya, ini nama yang baik. Israel itu namanya, kalau kita terjemahkan bahasa Arab, namanya Abdullah. Ya, Israel. Isra adalah abd, hamba. Il adalah Allah. Jadi Israel namanya apa? Abdullah. Maknanya baik. Nama Israel itu namanya lebih baik daripada, mohon maaf, negara kita. Ya, Israel, Abdullah. Jadi ada negara namanya Abdullah, Israel. Makanya kita jangan terjebak dengan jebakannya mereka. Jangan menamakan dengan penamaan mereka. Sebutlah negara Yahudi atau negara Bani Israel. Karena itulah Allah sebut dalam Al-Quran Yahudi dan Bani Israel. Ya Bani Israel, Al-Yahud wa Nasara. Ini dua kalimat yang Allah dan Rasulnya perkenalkan mereka dengan dua nama ini. Jangan sekali-kali menyebut mereka dengan nama Israel. Karena itu terlalu mulia bagi mereka. Itu nama seorang nabi, Nabi Yakub alaihissalam. Ya, nama bahasa Ibraninya, bahasa sananya adalah Israel, yang artinya Abdullah, hamba-hamba Allah. Ya. Demikian, kita jangan terbawa. Warwahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Wa ikhtara Ibnu Jarir annahu 'am fi kulli walid wa waladi. Dan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Jarir At-Tabari dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran menafsirkan wa walidi wa ma walad, ini umum. Berarti Allah bersumpah dengan orang tua dan anaknya. Wa walidi wa ma walad. Setiap orang tua, demi setiap orang tua dan demi setiap anak-anaknya. Allah bersumpah dengan itu. Wa huwa muhtamal aidan. Ini juga memungkinkan penafsirannya. Wa qauluhu ta'ala laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh benar-benar kami ciptakan manusia fi kabad, dalam rupa yang sangat bagus, sangat proporsional. Ruwiya an Ibnu Mas'ud, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Abbas, wa Ikrimah, wa Mujahid, wa Ibrahim an-Nakhai, wa Haitsamah, wa Dhahhak, wa ghairuhum, dan yang lainnya, yakni muntasiban. Ya, yaitu kalau kita artikan kurang lebih ya proporsional tubuhnya, sangat sempurna. Makhluk yang tubuhnya paling sempurna dari makhluk-makhluk yang ada di bumi adalah manusia. Zaid bin Abbas fi riwayatin an fi batni ummi.
Adapun Ibnu Abbas menafsirkan yakni muntasiban fi batni ummi. Benar-benar Allah ciptakan manusia dengan begitu sempurna semenjak dari rahim ibunya, perut ibunya. Wal kabad, adapun makna al-kabad secara bahasa ada al-istiwa wal istiqamah, yaitu tegak dan lurus. Tegak dan lurus. Tegak meninggi dan lurus ke depan. Ini adalah manusia. Mereka berdiri, mereka berjalan, tubuh mereka proporsional. Wa ma'na hadzal qaul laqad khalaqnal insana sawiyan mustaqima. Maka makna daripada firman Allah Ta'ala tersebut, benar-benar kami ciptakan manusia dengan proporsional dan bentuk tubuh yang sempurna. Allah ingatkan itu. Kaqaulihi ta'ala ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai sekalian manusia, apa yang membuat engkau itu lalai dari mengingat Rabbmu yang maha mulia, yang telah menciptakanmu, kemudian membentuk tubuhmu, dan kemudian memproporsionalkan badanmu bisa tegak, berdiri, berjalan. Wa kaqaulihi, dan seperti firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Qala Ibnu Jurayj wa Atha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dikatakan oleh Ibnu Jurayj dan Atha Ibnu Abi Rabbah dari Ibnu Abbas, fi kabad. Qala fi shiddati khalqin alam tara ilaih, yaitu di dalam susahnya penciptaan, sangat teliti penciptaannya. Alam tara ilaih, tidakkah kalian melihat pada penciptaan manusia? Wa dzakara mauludahu wa nabata asnani, kemudian menyebutkan bagaimana dari semenjak manusia itu terciptakan dari setetes mani, air mani yang hina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan air mani tersebut fi qararin makin, di tempat yang kokoh di rahim ibu. Kemudian berproses, Allah takdirkan dari setetes air mani menjadi darah. Kemudian menggumpal menjadi segumpal daging. Kemudian segumpal daging tersebut Allah Subhanahu wa taala bentuk, Allah tiupkan ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat untuk menetapkan bagaimana ajalnya, rizkinya dan amalannya. Kemudian sampai lahir di dunia ini. Subhanallah. Kalau kita ceritakan apa yang di dalam rahim ibu tersebut, bagaimana janin tersebut bisa tumbuh, bagaimana janin tersebut bisa makan, bisa minum, bisa bernafas, bisa bergerak, kemudian keluar. Allah keluarkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, kalian tidak tahu apapun ketika keluar. Kemudian setelah keluar, Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang baru. Berikan kehidupan dunia ini. Allah berikan nafas. Allah berikan berbagai macam kebutuhan bayi tersebut. Dari air susu. Subhanallah. Ketika bayi lahir, ASI sudah Allah Subhanahu wa taala persiapkan dari ibu tersebut. Kemudian setelah itu tumbuh besar sampai tumbuh giginya. Bagaimana gigi itu tumbuh? Padahal tidak ada cadangan gigi. Ibarat peluru mau keluar, ada peluru yang dimasukkan. Ini enggak ada. Tiba-tiba muncul gigi yang keras. Dari mana itu? Secanggih apapun zaman sekarang nggak ada yang bisa membuat benda yang namanya gigi. Paling ujung-ujungnya dikasih gigi emas atau perak, ya Pak. Nggak ada gigi yang benar-benar seperti gigi. Demikian sahabat Abdullah bin Abbas menafsirkan, menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia terus tumbuhnya sampai sempurna,
sampai menjadi manusia yang gagah, tegap, perkasa. Allah ingatkan demikian. Tafadhal dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Qala Mujahid, berkata Mujahid, fi kabad nutfatan thumma 'alaqatan thumma mudghatan yatakabbadu fil khalq. Itu benar-benar kami ciptakan manusia dalam kabad, yakni dari setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian terus berproses, Allah takdirkan sampai sempurna menjadi bayi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan ke dunia seperti firman Allah taala, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, di mana ibunya mengandungnya dengan begitu susah payah. Wa wada'athu kurha, dan ketika melahirkannya pun susah payah. Bahkan ketika fisalnya, ketika menyusuinya 2 tahun susah payah. Digendong, dipeluk, disayangi. Arda'athu kurha, dilahirkan dengan begitu susah payah, hidup dan mati keadaannya. Bahkan itu adalah jihadnya seorang wanita. Ma min ra'atin matat qatalathu waladuha fahiya syahidah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang wanita yang meninggal dunia karena melahirkan putrinya, akhirnya meninggal dunia dengan sebab melahirkan, maka wanita tersebut adalah wanita yang syahid. Kematiannya dipersaksikan kebaikannya. Syahid fi sabilillah. Wa huwa yukabidu dzalik. Dan terus kesusahan demi kesusahan dialami oleh orang tua kita. Qala Sa'id bin Jubair, laqad khalaqnal insana fi kabad fi shiddatin wa talabi ma'ishatin. Di dalam kesusah payahan seorang bapak yang mencari ma'isyah, mencari penghidupan siang malam, keras keringat banting tulang untuk membiayai kebutuhan wanita hamil, untuk membiayai bagaimana nanti kelahirannya, bagaimana nanti persusuannya, bagaimana nanti kebutuhannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hubungan anak dan ayah, orang tua dan anaknya. Dan Allah ingatkan tentang penciptaan manusia. Allah ingatkan penciptaan manusia itu sangat susah. Begitu teliti penciptaan Allah, mengalami proses yang begitu luar biasa dari orang tua kita. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, bagi yang sudah memiliki anak, bagaimana rasanya, ya, susah payahnya untuk membesarkan anak-anak kita. Khususnya seorang ibu yang melahirkan, yang mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, malam tidak bisa tidur, siang tidak bisa beraktivitas, kemana-mana harus diemban, digendong, mandi harus dimandikan, dan semuanya harus dilayani. Sampai kita besar. Sampai besar pun kita dibantu. Sampai kasih sayang orang tua itu tidak akan bisa terbayar. Kata Rasulullah SAW, la yudsi waladun walidahu. Tidak akan seorang anak itu bisa membayar kebaikan orang tuanya, kebaikan ayahnya. Tidak akan bisa kita membayar. Illa an tajidahu mamlukan fatashtariah. Kecuali engkau dapati ayahmu diperbudak, kemudian engkau beli, engkau bebaskan, kemudian engkau bebaskan. Engkau beli, kemudian engkau bebaskan orang tuamu. Itu baru impas. Itu ayah. Kalau ibu, enggak impas. Karena kita tidak bisa merasakan yang namanya hamil. Kita tidak bisa merasakan bagaimana melahirkan, menyusui. Begitu luar biasa ikhwan fillah azakumullah, perjuangan orang tua kita. Oleh karena itu kita sebagai anak, Allah sampai bersumpah hubungan anak dan ayah dan anaknya. Allah bersumpah dengan penciptaan manusia di dalam rahim ibunya.
Maka berbaktilah kepada orang tua kita, ikhwana fillah azakumullah. Perhatikanlah kebutuhan orang tua kita. Karena itu adalah amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah bertauhid, wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian. Jangan sekali-kali mengatakan wala tanharhuma. Jangan sekali-kali mengatakan atau tanharhuma. Mencegah dengan tangan. Jangan, Pak. Ini sudah teranggap durhaka apabila kita menyingkirkan orang tua. Mau lewat disingkirkan, jangan lewat. Dengan tangan. Itu sudah teranggap durhaka. Waqullahumma qawlan karima. Hendaknya kita berkata kepada orang tua kita dengan perkataan yang mulia. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, ya, Allah mengingatkan dengan perkara ini, perkara orang tua dan anaknya, karena hubungan yang sangat dekat. Hubungan darah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, di mana Allah akan menanyakan mengenai apa yang disaling pertanyakan oleh manusia, yaitu mengenai rahim. Yaitu ketika hari kiamat kita yang memiliki hubungan kerahiman akan saling menuntut. Mana kebaikanmu? Mana baktimu? Ya. Manusia saling menuntut dan Allah akan menuntutnya pula. Maka kita ikhwan fillah azakumullah, ya, sampai mulianya kedudukan ayah. Ini belum ibu, ayah. Ketika ayah itu mengambil harta kita, kemudian seorang anak mengeluh kepada Rasulullah, maka Rasul mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu itu sama hartamu milik ayahmu. Baru diambil ayahnya, baru minta makan, tidak diberikan, ngambil sendiri. Kita dan harta kita adalah milik ayah kita. Ayah kita mau ngambil, silahkan. Itu hartanya juga. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, walaupun kenyataannya terkadang kita itu justru yang dikasih harta sama orang tua. Ya, kita yang sudah menikah masih dikasih subsidi sama orang tua. Ya, lihat cucunya pakaiannya sudah nggak bagus dibelikan. Lihat di rumah anaknya nggak ada beras dibelikan. Lihat anaknya masih belum punya rumah dibuatkan rumah. Bukan kan begini namanya orang tua itu. Orang tua meninggal dunia, warisan kita dapatkan. Kebaikan apa lagi yang kita ingkari, kemudian kita durhaka kepada orang tua. Kemudian kebaikan yang sekian banyak tersebut kita lupakan satu doa yang orang tua harapkan. Yang hendaknya kita senantiasa memperbanyak doa ini, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang paling bermanfaat. Orang tua hanya mengharapkan itu. Tapi terkadang kita lupa. Oleh karena itu kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, seorang ingin tahu siapakah yang durhaka terhadap orang tuanya, maka lihatlah kalau dia sholat, berdoa atau tidak untuk orang tuanya. Kalau dia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kemungkinan dia adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tapi kalau setelah sholat atau dalam sholat dia tidak pernah berdoa demikian, itu ciri seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka kita lihat apakah kita termasuk yang durhaka atau tidak. Jangan lupa mendoakan orang tua. Bagaimanapun orang tua kita, walaupun misalkan naudzubillah min dzalik, ada orang tua yang membuang dari semenjak lahir, kemudian membuang bayinya di tong sampah, maka sesungguhnya jahatnya apapun orang tua itu tetap orang tua. Tidak ada yang bisa mengalahkan bagaimana mengandung 9 bulan, bagaimana melahirkan, walaupun setelah melahirkan dibuang. Sesungguhnya kebaikan ketika di dalam perut dan mengeluarkan ke dunia, itu kebaikan yang tidak bisa kita balas. Sejahat apapun orang tua, walaupun membuang kita ke tong sampah, itu orang tua kita yang harus kita doakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa itu. Jangan lupa. Sebagian orang marah kepada orang tuanya
Karena ketika mendapati orang tuanya miskin, dengan kemiskinan yang seharusnya tidak dilakukan, anak tersebut dibuang, kemudian dibuang. Kemudian sang anak tersebut marah, tidak mengakui orang tuanya. Bahkan dia binnya dirubah menjadi bin orang lain yang mengasuhnya. Terlaknat yang seperti itu. Rasulullah mengatakan, la'anallah man nusiba ila ghairi walidihi. Terlaknat seseorang yang menisbahkan dirinya bukan kepada orang tuanya. Terlaknat orang seperti itu. Maka jangan sampai kita terlaknat. Walaupun jahat luar biasa orang tua kita, tetapi itu tetap orang tua kita. Tetap kita bin ayah. Abdul Aziz bin Ridwan bin Thayyib misalnya. Abdullah bin Abdurrahman bin siapa misalkan. Sejahat apapun orang tua, itu orang tua yang kita harus dinisbahkan kepadanya. Karena itu adalah ayah kita. Jangan kemudian kita marah. Jangan kemudian kita menghilangkan malu memiliki orang tua yang miskin. Malu memiliki orang tua yang membuang kita. Itu dosa orang tua, tetapi kewajiban kita berbakti kepadanya. Ikhwan fillah, semoga ini sebagai teguran bagi kita semuanya. Teguran bagi kita semuanya bahwasanya pentingnya kita. Karena Allah bersumpah wa walidi wa ma walad, dan demi orang tua dan juga anaknya. Hubungan yang sangat erat. Tidak bisa dipisahkan. Jahatnya apapun, walaupun dibuang di tong sampah, di sungai, ketika tahu itu adalah orang tua kita, nisbahkan diri kita kepadanya. Fulan bin Allan. Jangan sekali-kali menisbahkan kepada orang tua asuh. Nah, orang tua asuh baiknya kayak apa? Tetap bukan orang tua kita. Tapi tetap kita berterima kasih kepadanya. Karena dia telah menggantikan ketika menyusui, membesarkan. Tidak boleh kita melupakan itu. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan siapa yang melahirkan kita, siapa bapak kita. Jangan sekali-kali melupakan itu. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu-malu untuk kita menisbahkan diri kita kepada ayah-ayah kita. Ya. Karena di Indonesia ini banyak orang yang pakai perasaan. Ya. Terlalu banyak memakai perasaan. Karena sudah saking sayangnya kepada anak asuhnya, kemudian tidak diberitahu bahwasanya dia adalah anak asuh. Kemudian ditutupi nasab orang tuanya. Zalim. Lah, enggak boleh. Misalkan di panti asuhan, kita membesarkan anak yatim, keutamaan yang besar, luar biasa, pahala yang luar biasa. Tetapi jangan dicampuri dengan perbuatan dosa dengan menutupi nasabnya. Tampakkan nasabnya. Harus ditampakkan. Kamu adalah anaknya fulan, anaknya fulan. Saya adalah pengasuh kamu. Ya. Kalau belum pernah dipersusui oleh istri kita, bukan mahram. Ketika besar, ketika balik, kalau perempuan, ya kita bukan mahram lagi. Ini juga diperhatikan. Terkadang mudaratnya juga ketika kita mati, anak asuh tersebut minta warisan, padahal gak ada hak. Ini juga diperhatikan. Banyak kasus di Indonesia ini demikian. Orang anak asuh kemudian menguasai harta orang tua asuh. Ini tidak boleh. Kecuali kalau mewasiatkan. Sang ayah mewasiatkan kepada anak asuhnya. Maksimal 1/3. Kalau tidak mewasiatkan berarti tidak ada harta baginya. Maka demikian ikhwan fillah azakumullah. Untuk kita saling mengingatkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena begitu mulianya hubungan walid wa mawalad. Hubungan antara orang tua dan anaknya. Jangan nodai hubungan anak dan orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.